Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah iftah lana ya alim alim. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para remaja Masjid Jannatul Naim, Masjid Jannatul Naim Komplek Makmur Jaya, Taktakan, Serang, Banten, yang dimurkakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir di sini Allah berikan keberkahan dalam hidup, kemudahan dalam segala urusan, Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan, dan juga anak-anak keturunannya, keluarganya, sanak saudara familinya dijadikan hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui, kita sekarang berada di penghujung daripada tahun Hijriah, bulan Dzulhijjah. Artinya kalau kita mau merenung, seyogyanya kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillah sedalam-dalamnya. Tahun 1443 ini Allah berikan kita umur, Allah berikan kita kesempatan untuk hidup, sehingga kita bisa merasakan indahnya beribadah di bulan Dzulhijjah. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min ayyamil 'ashr." Bahwasanya tidak ada hari-hari yang amalnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, bahkan lebih hebat daripada jihad fisabilillah? Kata Rasulullah SAW, beramal beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu pahalanya melebihi jihad fisabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali wa lam yarji' bidzalika bi syai'. Kecuali ada orang yang keluar dari rumahnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, membawa nyawanya, membawa hartanya, kemudian enggak pulang sama sekali, artinya mati syahid. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk menghirup kembali udara segar di pagi ini, untuk kembali membuka mata, apalagi untuk melangkahkan kaki, kemudian sholat berjamaah di masjid. Masya Allah, itu merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat hebat. Para ulama mengatakan bertambah umurnya 1 jam itu lebih baik daripada mati dalam keadaan yang besar. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Inna minas sa'adati," sesungguhnya bagian daripada kebahagiaan adalah ayatula umrul abdi, panjangnya umur seorang hamba, wa yarzuqahu al-inabah, dan Allah berikan kepadanya al-inabah, yaitu kesempatan untuk bertaubat. Maka ada sebuah kisah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bahwasanya ada sekelompok orang dari Bani Udhrah datang menemui Rasulullah SAW, kemudian masuk Islam. Yang masuk Islam 3 orang. Kemudian 3 orang itu nginap atau tinggal, dikasih tempat di rumahnya Tolhah. Tidak lama
ada panggilan jihad. 3 orang itu berangkat jihad. 1 orang meninggal, wafat, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tahun berikutnya jihad lagi. Orang yang kedua mati syahid lagi. Sama, meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tahun ketiga orang yang ketiga juga mati, juga meninggal, tetapi meninggalnya meninggal di atas kasur, bukan meninggal di medan perang. Kemudian Talha bin Ubaidillah bermimpi melihat surga. Ketika melihat surga, melihat 3 orang tadi. Kemudian Talha kaget. Kenapa kaget? Karena melihat orang yang matinya di atas kasur, derajatnya lebih tinggi, paling depan. Kemudian yang mati di tahun kedua, belakangnya. Yang mati syahid di tahun yang pertama, belakangnya lagi. Sehingga Talha datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa bisa demikian? Padahal yang pertama mati, yang kedua mati itu matinya mati syahid, dan mati syahid itu derajatnya tinggi." Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW bersabda, "Laisa ahadun indallahi afdal min mu'min yu'ammaru fil Islam litasbihi wa takbiri wa tahlilihi." Kata Rasulullah SAW, tidak ada orang yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala melainkan melebihi seorang mukmin yang diberi umur panjang dalam Islam, diberi umur panjang dalam keadaan Islam. Karena apa? Karena tasbihnya, karena takbirnya, karena tahlilnya. Maka tadi disampaikan, seorang ulama mengatakan kita diberi umur lebih panjang 1 jam itu lebih baik daripada mati dalam keadaan yang agung, yang besar. Karena apa? Dalam waktu 1 jam bisa bertasbih, bisa bertahlil, bisa bertakbir, itu luar biasa. Sehingga kalau kita ambil pelajaran dari kisah 3 sahabat Nabi tadi, ternyata yang matinya belakangan itu bisa mendapatkan derajat yang lebih tinggi bahkan daripada orang yang mati syahid. Karena apa? Karena dia lebih panjang umur 1 tahun. Selama 1 tahun itu dia puasa Ramadan. Selama 1 tahun itu puasa Syawal. Selama 1 tahun itu dia berzikir, bertahmid dan seterusnya. Maka kata Rasulullah SAW, tidak ada yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala melainkan seorang mukmin yang umurnya dipanjangkan dalam Islam. Karena apa? Karena tasbihnya, karena tahlilnya, karena takbirnya. Kadang kita sering meremehkan amalan yang sederhana ini. Tahmid, takbir, tahlil, sederhana sehingga diremehkan. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Alhamdulillahi tamla'ul mizan." Apa kata Rasulullah SAW? Alhamdulillah, ungkapan Alhamdulillah tamla'ul mizan, itu memenuhi mizan, timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma baina as-sama'i wal ardh. Dan kalimat subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi langit dan bumi. Masya Allah, itu pahalanya luar biasa besar. Apalagi kalau dibaca setelah sholat itu ya. Setelah imam salam, ikut salam, kemudian wirid sampai membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Masya Allah, kata Rasulullah SAW yang mengatakan itu ya, kemudian dilengkapi dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Bahkan dalam hadis lain itu pahalanya lebih besar daripada jihad fisabilillah. Masya Allah, bahkan lebih besar daripada haji.
dan seterusnya. Maka amalan yang kita anggap ringan-ringan ini jangan ditinggalkan, karena sejatinya pahalanya, derajatnya luar biasa. Begitu juga umur yang Allah berikan kepada kita, patut, sangat pantas dan harus kita syukuri. Maka tidak boleh, kata Rasulullah SAW, orang saking kena musibahnya atau kena ujian duniawinya kemudian minta mati. Itu nggak boleh. Karena kadang-kadang ada orang sakit atau kena musibah, ya, kelilit hutang, ketimbun dan sebagainya, dia bilang apa? Saya mati aja ya Allah. Itu nggak boleh. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, la yatamannayanna ahadukum al-mauta li dhurrin nazala bihi. Janganlah sekali-kali di antara kalian ada yang meminta mati karena ada musibah yang menimpa dia, kan ada sakit yang menimpa dia. Nggak boleh, nggak boleh itu. Apa kata Rasulullah SAW? Fa in kana labud, kalau memang seandainya ya pengen minta mati, diajari doanya. Gimana doanya kata Rasulullah? Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairun li, atau in kanatil hayatu khairun li. Ya Allah, hidupkan aku jika memang hidup lebih baik untukku. Fa amitni in kanatil mautu khairun li. Matikan aku ya Allah seandainya maut lebih baik untukku. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif menjelaskan ada 4 keadaan orang minta mati. Yang pertama, orang minta mati karena musibah dunia, karena sakit, karena kelilit hutang, karena macam-macam, pokoknya urusan-urusan dunia. Nah, kata Ibnu Rajab, tidak boleh meminta mati. Dalam hal ini haram meminta mati. Hadisnya tadi sudah disebutkan. Tapi ada 3 lainnya keadaan meminta mati dibolehkan. Pertama apa? Pertama, orang yang meminta mati karena takut mendapatkan fitnah agama, takut misalkan disiksa sehingga harus murtad, diancam agama, atau kekhawatiran adanya godaan-godaan yang bisa menghilangkan iman. Maka dalam sebuah hadis dikenal dengan hadis Al-Manam, ada doa yang diajarkan, Allahumma as'aluka. Allahumma, doanya itu Rasulullah SAW mengajarkan, wa idza aradta biqaumin fitnatan faqbidni ghairu maftun. Ya Allah, jikalau engkau ingin memberikan fitnah ujian agama kepada satu kaum atau kepada kaumku, faqbidni ghairu maftun, maka ambillah nyawaku dalam keadaan tidak terkena fitnah. Fitnah itu artinya hal-hal ujian yang dapat menghilangkan keimanan atau mengurangi agama. Itu yang kedua, yang boleh orang minta mati. Yang kedua, orang boleh minta mati syahid fisabilillah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan syahid. Dalilnya apa? Dalilnya banyak para sahabat yang minta mati syahid. Apalagi kalau sudah lagi perang, para sahabat itu doanya minta syahid fisabilillah, sehingga maju dengan penuh keberaniannya menerobos barisan musuh, dan memang doanya doa minta mati syahid. Maka doa minta mati syahid boleh. Yang ketiga yang dibolehkan adalah doa mati bagi orang yang pede dengan amalnya. Bagi orang yang sudah pede, percaya diri dengan amalnya. Karena ada hadisnya, la yatamanna al-maut illa man wathiqa bi'amali. Tidaklah meminta, tidak boleh orang meminta mati kecuali orang yang sudah percaya dengan amal dia. Sehingga kalau para ulama, para wali itu banyak merasakan kangen, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau ditanya pengen mati atau pengen hidup, kata beliau pengen cepat mati. Karena apa? Karena begitu mati maka ketemu Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang dikangenkan. Itu 3 keadaan yang dibolehkan
kita meminta kematian, tapi kalau karena kita minta mati karena musibah, karena ujian, karena bencana duniawi, maka hukumnya tidak boleh. Kita hendaknya bersyukur kalau ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur panjang. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Karena sebaik-baiknya orang adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wa syarrun nas, seburuk-buruknya orang adalah man qasura man tala umruhu wa sa'a amaluhu, yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Ya, insyaallah di sini umurnya panjang-panjang dan amalnya soleh-soleh. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Lataiful Ma'arif juga diceritakan ada orang-orang soleh yang sudah tua itu ditanya, Pak, ya lebih senang mati muda atau panjang umur seperti sekarang ini? Kata dia, ya lebih senang panjang umur. Kalau disuruh mati sekarang mau nggak? Nggak mau, kata dia. Kenapa? Ini saya lagi enak-enaknya hidup. Hidup tua, kata dia. Ini lagi enak-enaknya hidup. Kok enak hidup? Padahal asam urat, ya padahal kalau duduk lama kesemutan, jalan lama susah, dikit-dikit kena mah, wah repot. Apa kata beliau? Justru sekarang lagi enak-enaknya hidup. Kalau lagi muda lalai, bangun-bangun aja, lari-lari aja, mau kemana-kemana, nggak ada beban. Tapi sekarang kata dia ketika sudah tua, habis duduk, bangun, bilang bismillah, bismillahirrahmanirrahim, berat kan? Habis berdiri lama, duduk, nikmat benar, bilang alhamdulillah. Ya. Turun tangga sambil pegangan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Takut jatuh. Nah, itu justru nikmatnya. Sedikit langkah, tasbihnya banyak. Gerak dikit, ada zikirnya. Itu justru yang menambah amal-amal soleh kita tadi. Sehingga kata Rasulullah SAW tadi dalam hadis, ya, tidak ada yang lebih baik di mata Allah Subhanahu Wa Taala melebihi seorang mukmin yang diberi umur panjang. Karena apa? Karena tasbihnya, karena takbirnya, karena tahlilnya. Jadi jangan diremehkan di tasbih, tahlil, takbir, ya. Masya Allah, alhamdulillah tamla'ul mizan. Ternyata sekedar mengucapkan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Kalimatani khafifatani 'ala lisan, habibatani ila rahman. Ada dua kalimat khafifatan, ringan, mudah sekali diucapkan oleh lisan. Thaqilatani fil mizan, tapi berat benar nanti di timbangan. Habibatani ila rahman, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat ini. Apa dua kalimat ini? Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Dan riwayat Ibnu Hibban subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, dibalik saja. Enggak masalah mau subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim sama saja, atau subhanallahi azim wa subhanallahi wa bihamdi sama saja. Yang satu riwayat Imam Bukhari, yang satu riwayat Imam Ibnu Hibban. Dua-duanya sama. Dua-duanya adalah dua kalimat yang ringan di lisan kata Rasulullah SAW, tetapi berat dalam timbangan dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kita umur panjang, kita bisa bertaubat, kita bisa nambah amal, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar memanjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita harus dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kullatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.